Let me piece yourself back together now. What's your vision? Oke, kali ini saya akan menerangkan mengenai pengertian dari angin. Jadi, apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak secara paralel dengan permukaan bumi. Penyebabnya adalah perbedaan suhu yang mengakibatkan perbedaan tekanan pada posisi yang satu dengan posisi yang lain. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari angin, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis angin. Yang pertama itu angin siklon, yang kedua angin antisiklon, yang ketiga angin pasat, yang keempat angin antipasat, kemudian yang kelima angin muson, kemudian yang keenam yaitu angin lokal. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis angin. Jenis angin yang pertama yang akan saya terangkan yaitu jenis angin siklon. Jadi angin siklon ini terjadi apabila daerah yang bertekanan rendah dikelilingi daerah yang bertekanan tinggi. Pergerakan angin siklon ini menuju tekanan udara yang minimum. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar slide. Pada belahan bumi selatan, maka arah angin siklon itu searah dengan jarum jam. Pada belahan bumi utara, itu arah angin siklon berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang saya akan menerangkan lawan dari angin siklon, yaitu angin antisiklon. Jadi angin antisiklon ini terjadi apabila daerah yang bertekanan tinggi dikelilingi daerah yang bertekanan rendah. Arah angin ini pada belahan bumi selatan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan pada belahan bumi utara arah anginnya searah dengan arah jarum jam. Jadi kebalikan dari angin siklon. Cara membedakan angin antisiklon dengan antisiklon, kalau angin antisiklon ini cirinya angin ini meninggalkan tempat bertekanan maksimum, seperti itu. Oke, kita lanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai angin pasat. Jadi angin pasat adalah angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Pada slide ini teman-teman bisa melihat pada bagian bumi utara, angin pasat ini bertiup pada tekanan tinggi 30 derajat lintang utara, maka menuju ke daerah khatulistiwa maka terjadi angin pasat timur laut. Kemudian pada bagian bumi bagian selatan, pada ketinggian 30 derajat lintang selatan, angin pasat ini menuju arah khatulistiwa, maka disebut angin pasat tenggara. Lalu daerah pertemuan antara angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara itu terjadi di daerah khatulistiwa. Nah, pada daerah khatulistiwa ini, pertemuan antara kedua angin tadi dinamakan daerah DKAT atau daerah konvergensi antar tropik. Lalu apa fungsi dari DKAT ini? Nah, jadi DKAT ini pengaruhnya itu nanti pada daerah khatulistiwa, khususnya daerah Indonesia, itu jarang sekali terjadi angin puting beliung karena terjadi dua pertemuan angin pasat tadi. Sekarang kita akan melanjutkan materinya. Lawan dari angin pasat yaitu angin antipasat. Nah, pada gambar teman-teman bisa melihatnya sendiri bahwa angin antipasat ini adalah udara yang ada di ekuator
naik ke kutub dan turun kembali ke daerah subtropik. Nah, jadi arah angin ini itu yang pertama itu dari daerah ekuator atau khatulistiwa ini naik ke kutub dan kembali lagi atau turun lagi ke daerah subtropik, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan materinya. Kemudian angin selanjutnya adalah angin muson. Nah, angin ini sudah tidak asing bagi kita karena kita selalu bertemu angin ini setiap tahunnya. Angin muson, jadi angin muson adalah angin yang gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang mencolok antara daratan dan juga samudra. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai angin muson. Jadi angin muson yang kita sudah ketahui itu ada dua, yaitu angin muson barat dan juga angin muson timur. Untuk saat ini saya akan menerangkan mengenai angin muson barat terlebih dahulu. Jadi angin muson barat merupakan angin muson yang bertiup pada kurun waktu bulan Oktober hingga bulan April. Pada saat itu kedudukan semu matahari di belahan bumi bagian selatan. Hal ini menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan tekanan udara menjadi rendah di kawasan benua Australia. Pada saat demikian, bertiuplah angin dari kawasan benua Asia ke kawasan benua Australia. Karena angin yang bertiup tersebut melalui atau melewati Samudra Hindia, maka angin tersebut mengandung uap air yang banyak. Sehingga pada bulan Oktober hingga Maret ini Indonesia mengalami musim penghujan. Jadi terjadinya angin muson barat ini akan membawa dampak bagi Indonesia mengalami musim penghujan. Tadi saya sudah menerangkan mengenai angin muson barat. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materinya mengenai angin muson timur. Jadi angin muson timur ini merupakan angin muson yang bertiup antara bulan April hingga bulan Oktober di Indonesia. Angin muson timur ini bertiup ketika matahari sedang berada di belahan bumi utara. Hal ini akan menyebabkan kawasan benua Australia akan mengalami musim dingin sehingga mempunyai tekanan maksimum. Dan pada saat itu, benua Asia akan bersuhu lebih panas sehingga mempunyai tekanan minimum. Menurut hukum Bois-Ballot, angin akan bertiup dari daerah yang mempunyai tekanan maksimum ke daerah yang mengalami tekanan minimum. Sehingga hal ini akan menyebabkan angin bertiup dari kawasan benua Australia menuju ke kawasan benua Asia. Pada waktu yang demikian, maka angin tersebut akan membawa dampak bahwa Indonesia akan mengalami pembagian musim kemarau. Hal ini terjadi karena angin yang bertiup tersebut melewati daerah gurun pasir yang terletak di bagian utara benua Australia. Kita ketahui bahwa gurun pasir ini memiliki sifat yang kering, dan angin tersebut hanya melalui lautan yang sempit. Akibatnya, angin tidak mengandung uap-uap air dan akan menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Maka dari itu, mengapa udara di Indonesia pada saat musim kemarau terasa panas seperti berada di gurun pasir. Oke, kita akan melanjutkan materinya mengenai macam-macam angin lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama itu angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung, dan juga angin fog. Oke, saya lanjutkan materinya mengenai angin darat. Jadi angin darat ini bertiup dari darat menuju ke laut pada malam hari. Angin ini mulai terasa sekitar pukul 8 malam hingga 6 pagi dan dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan. Nah, penjelasannya ketika daratan
pada malam hari itu memiliki suhu lebih dingin, sehingga daratan memiliki tekanan maksimum, sedangkan di laut suhunya lebih hangat, sehingga tekanannya minimum, sehingga angin bergerak dari darat menuju ke laut. Oke, sekarang mengenai angin laut. Jadi angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari sekitar pukul 9 pagi hingga 4 sore. Angin laut ini dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional untuk pulang dari menangkap ikan. Penjelasannya, ketika pagi hari suhu di lautan lebih dingin daripada suhu di daratan, maka tekanan udara di laut itu maksimum, sedangkan di daratan suhunya hangat sehingga tekanannya rendah, maka bertiuplah angin dari laut menuju ke daratan. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian dari angin lembah dan juga angin gunung. Angin lembah ini terjadi pada siang hari. Pada siang hari, lereng mengalami pemanasan lebih dulu daripada lembah, sehingga timbul daerah tekanan udara rendah. Lembah yang lebih dingin menyebabkan terjadinya daerah tekanan udara tinggi. Kemudian udara dingin dari lembah naik membentuk awan. Kemudian angin lembah mengalir dari lembah menuju ke lereng. Sekarang mengenai angin gunung. Angin gunung ini terjadi pada malam hari. Pada malam hari, lereng lebih cepat melepaskan panas, menyebabkan terjadinya daerah tekanan udara tinggi. Sedangkan lembah lebih lama menyimpan panas, menyebabkan terjadinya daerah tekanan udara rendah. Nah, pada malam hari ini angin gunung mengalir dari lereng ke lembah. Kita lanjutkan lagi mengenai angin lokal selanjutnya, yaitu angin fon. Angin fon atau angin jatuh ini yaitu angin kering yang bergerak menuruni lereng pegunungan. Nah, karena sifatnya yang kering itu, maka jika angin ini terjadi di suatu lereng pegunungan, biasanya akan menyebabkan tanaman atau sayuran itu menjadi kering, kemudian layu dan mati. Karena angin ini hanya terjadi di suatu lereng pegunungan.